Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Fatmasudani Putri, mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Di video kali ini, saya ingin membahas seputar instrumen keuangan derivatif. Yuk kita mulai. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan derivatif? Dalam dunia keuangan, derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai dari aset lain. Aset ini bisa berupa harga komoditas, suku bunga, saham, atau bahkan mata uang. Derivatif digunakan untuk dua hal, yaitu yang pertama ada hedging untuk melindungi nilai atau menghindari risiko. Yang kedua ada spekulasi, yaitu mencoba meraih keuntungan dari perubahan harga. Beberapa contoh instrumen derivatif yang umum digunakan antara lain yang pertama ada swap, pertukaran arus kas atau suku bunga. Yang kedua ada call option, hak untuk membeli aset di masa depan. Yang ketiga ada put option, hak untuk menjual aset di masa depan. Ada contohnya misalnya ada Pak Budi ingin membeli rumah, tetapi baru siap 3 tahun lagi. Ia membuat kesepakatan dengan pengembang untuk membeli rumah itu seharga 100 juta dalam 3 tahun dengan membayar uang muka. 3 tahun kemudian harga rumah naik 2 kali lipat, tetapi Pak Budi tetap bisa membeli rumah itu seharga 100 juta. Yang selanjutnya ada put option, mirip seperti asuransi misalnya. Pak Budi ingin membeli saham seharga 500.000, tapi ia takut harganya turun. Ia mengambil put option dengan kesepakatan harga 470.000 menjadi 400.000. Jadi Aldi ketika harga sahamnya turun tetap bisa membeli saham tersebut seharga 470.000. Lalu apa bedanya dengan instrumen non-derivatif? Nah, instrumen non-derivatif adalah aset yang tidak bergantung pada aset lain seperti uang tunai, saham, dan surat berharga. Contohnya membeli saham langsung di pasar atau pemerintah menjual obligasi untuk pendanaan proyek. Setelah kita memahami dasar-dasar instrumen keuangan derivatif seperti call option dan put option, sekarang saatnya kita lanjutkan ke bagian lainnya dalam dunia keuangan, yaitu pasar uang. Kalau derivatif membantu kita mengelola resiko, maka pasar uang adalah jantung perputaran dana jangka pendek. Menurut Eko Sudarmanto dan tim, pasar uang merupakan tempat pertemuan abstrak antara pemilik dana jangka pendek dan pihak yang membutuhkannya, baik langsung maupun lewat perantara. Dilansir dari Bank Indonesia, pasar uang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memperlancar sistem pembayaran. Pasar uang atau money market adalah sistem keuangan yang mempertemukan pemilik dana jangka pendek dengan pihak yang membutuhkan dana cepat. Pasar uang memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama ada lokasi yang abstrak, tidak memiliki tempat fisik, transaksi dilakukan secara over the counter atau OCTC. Tidak terorganisir secara formal tetapi tetap diawasi bank sentral. Yang ketiga ada instrumen jangka pendek dari overnight sampai 1 tahun. Keempat ada tujuan jangka pendek untuk kebutuhan dana cepat. Yang kelima ada resiko rendah dan imbal hasil rendah karena waktunya singkat dan resikonya rendah. Pasar uang mempunyai 5 fungsi utama sebagai sumber pendanaan jangka pendek, sarana investasi, melibatkan masyarakat lewat surat berharga dan pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, dana cepat, dan mencegah kebangkrutan. Sebagai mediator, menjembatani pemilik dan pencari dana. Pelaku utama dalam pasar uang antara lain yang pertama ada bank komersial, berperan sebagai peminjam, dealer, dan penyedia likuiditas. Yang kedua ada pemerintah, menerbitkan surat berharga untuk pendanaan. Yang ketiga ada perusahaan, menerbitkan surat promes atau akseptasi bankir. Yang keempat bursa berjangka, tempat perdagangan kontrak berjangka pasar uang. Yang kelima ada broker dan dealer, menyediakan pasar sekunder dan menjadi perantara. Yang terakhir ada bank sentral sebagai pengendali pasokan dana penentu kebijakan moneter. Instrumen pasar uang di Indonesia antara lain ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia, SBPU, Surat Berharga Pasar Uang, Commercial Paper atau Promise, Call Money, pinjam antar bank, Repurchase Agreement atau Repo, Bankers Acceptance, wesel yang diakseptasi oleh bank. Semua instrumen ini bersifat liquid, aman, dan digunakan untuk jangka waktu singkat. Meski pasar uang fokus pada dana jangka pendek, tetap ada instrumen derivatif yang digunakan seperti FRA, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap, Currency Option,
futures contract, convertible bonds, dan inflation-linked bonds. Tujuan penggunaan derivatif ini tetap sama untuk lindung nilai dan spekulasi. Jadi, pasar uang adalah tulang punggung likuiditas keuangan jangka pendek. Ia bukan hanya tempat peminjaman, tetapi juga strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme transaksi di pasar uang secara lebih teknis. Setelah memahami bagaimana pasar uang berfungsi dalam menyediakan likuiditas jangka pendek, serta menjaga kestabilan ekonomi, saatnya kita melangkah lebih dalam lagi ke instrumen derivatif yang lain, yaitu mengelola risiko keuangan dengan swap. Swap adalah kontrak pertukaran arus kas antara dua pihak. Biasanya arus kas ini berkaitan dengan 5 atau mata uang. Tujuan utama dari swap adalah melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, mendapatkan pendanaan yang lebih murah, atau mengambil peluang dari perbedaan kondisi pasar. Ada berbagai jenis swap, namun yang paling umum digunakan adalah interest rate swap. Pertukaran bunga tetap, bunga mengambang dalam mata uang yang sama. Yang kedua ada currency swap, pertukaran pembayaran dalam dua mata uang yang berbeda. Ada cross currency interest swap, kombinasi dari keduanya, pertukaran mata uang dan suku bunga. Dalam praktiknya, swap digunakan oleh perusahaan multinasional, lembaga keuangan, bahkan pemerintah untuk melindungi atau mengefisiensikan pembiayaan. Contohnya, perusahaan A dari Amerika Serikat butuh dana dalam euro, sementara perusahaan B dari Jerman butuh dana dalam dolar Amerika Serikat. Keduanya bisa melakukan currency swap. Perusahaan A meminjam dalam USD, lalu menukarnya dengan euro milik B. Lalu keduanya saling membayar bunga sesuai perjanjian selama periode tertentu. Walaupun bermanfaat, swap memiliki sejumlah risiko, antara lain risiko suku bunga dan nilai tukar. Yang kedua risiko kredit jika salah satu pihak gagal bayar. Yang ketiga ada risiko ketidaksesuaian kontrak dan risiko likuiditas karena durasi kontraknya biasanya panjang. Oleh karena itu, swap harus dilakukan dengan analisis pengelolaan risiko yang matang. Jadi, swap adalah salah satu instrumen derivatif paling strategis dalam dunia keuangan global. Baik perusahaan besar maupun institusi keuangan memanfaatkannya untuk efisiensi biaya, hedging, hingga diversifikasi sumber pendanaan. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu pasar terbesar dan paling liquid di dunia, yaitu pasar valuta asing atau lebih dikenal dengan sebutan forex. Pasar falas adalah tempat di mana mata uang dari berbagai negara diperjualbelikan. Transaksinya dilakukan dengan cara menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya, dengan volume perdagangan lebih dari 7,5 triliun dolar Amerika Serikat per hari. Pasar ini menjadi pusat likuiditas global. Sejarah forex dimulai dari sistem Bretton Woods pada tahun 1944. Lalu berubah ke sistem kurs mengambang setelah tahun 1971. Di era 1990-an, trading forex mulai dilakukan secara elektronik yang membuatnya semakin mudah diakses siapa saja dan kapan saja. Pasar falas beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu, dibagi dalam beberapa sesi. Yang pertama ada Asia, yang kedua Eropa, dan Amerika. Sesi London, New York adalah yang paling aktif karena volumenya tinggi dan volatilitasnya besar. Pelaku pasar forex sangat beragam, seperti bank sentral, bank komersial, perusahaan multinasional, institusi keuangan, hingga trader individu. Semua berinteraksi dalam pasar global yang saling terhubung. Dalam forex, banyak digunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai atau hedging dan spekulasi. Jenis-jenis derivatif utama meliputi futures, forward contracts, swap, option. Derivatif ini membantu pelaku pasar mengelola risiko akibat fluktuasi nilai tukar. Meskipun berpotensi memberikan keuntungan yang besar, perdagangan derivatif forex juga berisiko tinggi, terutama karena leverage. Untuk itu, ada regulasi dari Bapepti untuk bursa berjangka, OJK untuk bank dan lembaga keuangan,
Tujuannya adalah untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Sekarang, perdagangan forex semakin canggih. Ada platform elektronik seperti MetaTrader, muncul crypto derivatives dan DeFi forex, bahkan AI dan algoritma digunakan untuk otomatisasi trading. Pasar falas adalah pusat perdagangan mata uang dunia. Dengan memahami instrumen derivatif seperti futures, swap, dan option, kita bisa mengelola resiko dan memanfaatkan peluang secara bijak. Selanjutnya, kita akan membahas pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta profesi dan lembaga yang terkait. Singkatnya, pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang butuh dana dan investor yang ingin menginvestasikan uangnya. Pasar modal punya dua fungsi utama. Yang pertama, ada sebagai sarana pendanaan jangka panjang bagi perusahaan melalui penjualan saham atau obligasi. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan seperti dividen atau capital gain. Dengan kata lain, pasar modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengapa banyak orang tertarik berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Yang pertama ada potensi keuntungan, melebihi inflasi dan tabungan. Yang kedua mendapatkan dividen dan capital gain. Yang ketiga nilai investasi bisa tumbuh seiring pertumbuhan perusahaan. Yang keempat saham mudah diperjualbelikan. Pemegang saham punya hak atas aset jika perusahaan dibubarkan. Ada dua instrumen utama di pasar modal. Yang pertama, saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham bisa dapat dividen, capital gain, dan hak suara dalam RUPS. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang. Pemegang obligasi tidak punya hak dalam perusahaan, tetapi dapat bunga atau kupon secara berkala. Perbedaan lainnya adalah saham nilainya fluktuatif dan tidak punya jatuh tempo. Yang kedua, obligasi umurnya terbatas dan lebih stabil. Pelaku pasar modal terdiri dari yang pertama, emiten, perusahaan yang menawarkan efek. Kedua, investor, individu atau institusi yang membeli efek. Ketiga, ada underwriter, penjamin emisi efek. Yang keempat, ada pialang, perantara, jual beli efek. Yang kelima, ada wali amanat atau agen penjual dan notaris. Untuk bisa berinvestasi, kamu harus membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Yang kedua, menyerahkan KTP dan deposit awal. Yang ketiga, menandatangani perjanjian. Yang keempat, melakukan transaksi beli melalui perusahaan efek. Berikut tips aman untuk berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, jangan taruh uang di satu saham. Yang kedua, pahami bahwa risiko tinggi sejalan dengan potensi keuntungan. Yang ketiga, gunakan dana sisa, bukan dana kebutuhan utama. Yang keempat, pelajari dan cari informasi sebelum membeli saham. Pasar perdana, tempat efek ditawarkan pertama kali ke publik oleh emiten. Pasar sekunder adalah tempat jual beli efek antara investor setelah IPO. Pasar sekunder memberi kesempatan investor untuk menjual saham dan mendapat likuiditas. Selanjutnya kita akan membahas salah satu instrumen derivatif di pasar modal, yaitu right issue, atau dalam istilah resminya disebut hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Right issue adalah penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama agar mereka mempunyai kesempatan membeli saham baru pada harga dan jumlah tertentu. Dengan right issue, investor bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka agar tidak terdilusi saat perusahaan menerbitkan saham tambahan. Hak ini disebut juga preemptive right. Biasanya dilakukan saat perusahaan butuh tambahan modal. Right issue bisa dilakukan jika sudah disetujui oleh pemegang saham, mayoritas, dan disetujui oleh OJK. Investor lama akan menerima bukti right yang mereka bisa gunakan untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah atau dijual di pasar sekunder untuk mendapatkan capital gain. Jika tidak digunakan, kepemilikan saham mereka akan terdilusi.
Right issue memberi investor kesempatan istimewa untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Contohnya, jika harga right 200.000 dan jika pelaksanaan adalah 1.500, lalu maka pasar saham adalah 2.000. Maka investor cukup membayar 1.700 dan mendapatkan keuntungan 300 per saham. Keuntungan ini bisa berasal dari selisih harga pasar dan harga beli. Tapi ingat, right issue juga punya risiko. Kalau pada saat pelaksanaan harga saham turun, misalnya jadi 1.200, sementara investor harus membayar 1.700, harga right plus harga pelaksanaan, maka investor bisa mengalami kerugian. Resiko lain seperti capital loss jika menjual bukti right di bawah harga beli, dilusi kepemilikan jika hak tidak digunakan. Jadi, right issue adalah kesempatan bagi investor lama untuk mempertahankan kepemilikannya dan membeli saham dengan harga spesial. Tetapi, tetap harus dianalisis dengan hati-hati karena ada potensi risiko. Demikian pemaparan yang sudah saya infokan seputar instrumen keuangan derivatif. Semoga video ini dapat menambah wawasan dalam memahami strategi keuangan modern. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Undira, light your future.